Aslinya sampai ini. Oke, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ada yang sakit? Tidak, Bu. Oke, baik. Ada yang tidak masuk nggak hari ini? Masuk semua. Oke, kalau masuk semua, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau berdoa? Saya, Bu. Oke, Mbak Widya silakan. Baik, teman-teman. Doa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai proses fotosintesis. Tapi sebelum itu, mari kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Ayo, siapa yang mau memimpin lagu Garuda Pancasila? Saya, Bu. Oke, Mbak Anissa silakan. Ayo kita menyanyi bersama-sama, teman-teman. 1, 2, 3. Pre-memory. Baik. Hari ini tadi Bu Guru bilang kita belajar apa? Ayo. Proses fotosintesis. Benar, proses fotosintesis. Kalau kalian sadar, coba kalian ingat-ingat. Kalau dia tumbuhan itu rata-rata warnanya apa? Ayo. Hijau, Bu. Hijau, benar. Biasanya daun di sekitar kita itu warnanya hijau. Ada enggak kenapa warnanya hijau? Tidak Karena mengandung Tidak tahu. Ayo Mbak Widya, Mbak Diana. Ada yang tahu enggak kenapa warnanya hijau? Nggak tahu, karena Ibu. mengandung klorofil. Benar banget. Daun-daun di tumbuhan itu warnanya hijau itu karena mengandung klorofil. Siapa yang tahu di sini klorofil itu apa? Ayo, klorofil. Oke, kalau belum ada yang tahu, Ibu jelaskan dulu ya. Disimak baik-baik, tidak ada yang bercanda, tidak ada yang senyum-senyum. Klorofil itu pigmen yang ada dalam daun yang memantulkan cahaya warna hijau. Makanya itu biasanya daun-daun itu warnanya hijau. Sebenarnya apa sih fungsi klorofil itu? Tahu nggak fungsi klorofil itu apa? Siapa ayo yang kemarin membaca? Siapa yang belajar? Fungsinya klorofil itu apa? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu ya. Klorofil itu fungsinya untuk menyerap cahaya merah dengan efisien sehingga nanti dapat cahaya hijau yang dipantulkan tumbuhan sehingga nanti tumbuhan tersebut tampak warna hijau. Klorofil ini juga berfungsi pada proses fotosintesis. Ayo, di sini siapa yang kalau kita mau tumbuh berarti kita harus apa? Makan. Harus makan, benar. Begitupun tumbuhan juga perlu memproses makanannya. Itu namanya proses fotosintesis. Ada yang tahu nggak fotosintesis itu apa? Kalau kemarin kan saya baca buku, Bu. Ya. Terus itu fotosintesis itu kalau nggak salah adalah cara tumbuhan memproduksi makanan. Good job, bener banget. Fotosintesis itu cara tumbuhan untuk memproduksi makanannya agar ia tumbuh, agar hidup. Nah,
Di sini klorofil itu perannya apa sih kalau pada proses fotosintesis, ada yang tahu nggak? Tidak, Bu. Enggak. Oke, sini Ibu jelaskan. Jadi, klorofil itu berperan dalam proses fotosintesis mengubah cahaya matahari menjadi cahaya kimia yang diperlukan tumbuhan untuk apa? Untuk membuat makanan. Sudah paham semua dari proses fotosintesis? Sudah, Bu. Oke, good job. Ada yang perlu ditanyakan lagi nggak dalam proses fotosintesis? Tidak. Oke. Berarti sudah paham semua ya? Iya, Bu, paham. Kalau sudah paham semua mengenai materi kita hari ini, Ibu mau kasih PR loh. Nanti dikerjakan di rumah. Yakin sudah paham? Insya Allah yakin, Bu. Oke. Kalau yakin tadi proses fotosintesis apa? Ayo bareng-bareng. Cara tumbuhan menghasilkan makanan. Oke, pinter. Nanti Ibu bentuk kelompok ya. Satu kelompok isinya 3 anak. Paham? Oke. Nanti dibentuk kelompok selesai pembelajaran ini ya. Tugasnya apa? Tugasnya nanti kalian di rumah menyiapkan. Yang pertama, kapas. Paham? Paham, Bu. Terus yang kedua, biji kedelai. Paham? Bu, paham. Nanti di rumah kalian mengamati dengan kelompok kalian mengenai proses pertumbuhan kecambah. Mengerti? Oke. Caranya bagaimana? Nanti kalian punya kapas, terus taruh di dalam wadah. Kapasnya itu harus lembab. Bisa sedikit, Bu. Lembab itu sedikit basah. Terus nanti ditaruh biji kacang hijau di situ, disemproti tiap hari, ditunggu sampai kecambahnya tumbuh. Paham? Paham, Bu. Nah, coba diingat-ingat lagi. Tadi kan tumbuhan itu perlu cahaya untuk memproses makanannya, untuk proses fotosintesis. Nah, maka dari itu nanti tumbuhan yang kalian praktekkan di rumah, yang kalian amati di rumah, ditaruh tempat yang ada cahayanya. Coba Ibu ingin tanya, tempat yang ada cahayanya itu di mana? Di teras. Teras. Oke, nanti kalian coba amati. Setelah nanti dicoba amati, kalian bawa hasilnya ke sekolah di minggu depan ya. Iya, Bu. Oke, paham? Paham. Mau tanya. Oke, boleh. Ayo Mbak Anissa silakan bertanya. Kalau cambahnya tak taruh di kamar, apa boleh, Bu? Oke. Kalau di kamarnya ada cahaya tidak? Ada sedikit, Bu, dari jendela. Berarti nanti ditaruh di jendelanya kamar ya. Kalau ada yang tak taruh di kamar sama di teras, boleh ya, Bu? Boleh. Karena di sini kalian mengamati, boleh membuat 2. Boleh yang ditaruh di teras sama ditaruh yang minim pencahayaan. Terima kasih Mbak Anissa sudah diingatkan. Nanti yang lainnya juga gitu. Bikin 2, yang satunya di tempat yang minim cahaya sama satunya di tempat yang banyak cahayanya. Baik, Bu. Oke, untuk hasilnya dibawa di minggu depan. Nanti kita amati hasil dari pengamatan kalian. Oke, mengerti? Ngerti, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti. Ada yang ditanyakan mengenai tugas dan materi hari ini?
Tidak ada. Oke, habis ini kalian dipersilakan untuk pulang. Tapi sebelum itu nanti langsung pulang ya. Tidak boleh bermain karena nanti dicari sama orang tua. Oke, jadi sebelum pulang dipimpin berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Widya. Baik. Mari kita berdoa untuk keyakinan masing-masing untuk pulang berdoa mulai. Doa sendiri. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wis ngono ta.